Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, serangan udara Israel menghantam jembatan Al-Kamsheh di atas Sungai Litani, Lebanon Selatan. Serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke wilayah itu. Serangan udara diluncurkan usai Menteri Pertahanan Israel memerintahkan peningkatan operasi militer untuk menghancurkan permukiman di perbatasan Lebanon. Israel menyebut serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke Lebanon Selatan. Sementara itu, Saudara, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-73. Serangan menargetkan sejumlah kota di Israel Minggu waktu setempat. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menghantam sejumlah target militer dan pusat keamanan Israel dengan rudal presisi dan pesawat nirawak. Setelah sempat memberi ultimatum, kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menunda serangan ke Iran selama 5 hari. Trump mengklaim telah melakukan pembicaraan dengan Iran untuk bisa menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Trump menyebut pembicaraan dengan Iran berlangsung dengan sangat baik dan produktif. Ia pun memerintahkan militer Amerika Serikat untuk menunda serangan terhadap pembangkit listrik dan energi Iran selama 5 hari. Dikutip dari akun media sosialnya, Saudara, Trump menulis, "Saya dengan senang hati melaporkan bahwa Amerika Serikat dan negara Iran telah mengadakan selama 2 hari terakhir percakapan yang sangat baik dan produktif mengenai penyelesaian lengkap dan total atas permusuhan kita di Timur Tengah." Saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk menunda semua serangan militer terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama 5 hari dengan syarat keberhasilan pertemuan dan diskusi yang sedang berlangsung. Ya, Saudara, untuk membahas ultimatum Amerika Serikat ke Iran, kita bahas bersama praktisi pertahanan Lembaga Kajian Strategis KRIS, Adrianus Prima. Selamat malam, Mas Prima. Trump saat ini menunda ancaman ke Iran dan mengklaim berunding dengan Iran yang dikatakan sebagai produktif. Apakah ini Anda baca sebagai tanda perang akan segera berakhir, Mas? Ya, pertama-tama kita harus sama-sama menyadari ya bahwa sampai saat ini posisi Iran adalah belum ada negosiasi. Jadi setelah Trump mengeluarkan statement di sosial media dia kemudian beberapa media mencoba mencari konfirmasi ke Iran, baik media Iran maupun Menteri Luar Negeri Iran sebagai perwakilan Iran yang ada di yang sering berada di luar negeri ya, itu membantah terjadi negosiasi. Jadi memang ini adalah hal yang cukup mengkhawatirkan karena bisa jadi ini hanya salah satu taktik dari Trump untuk menunda perang ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa 2 kapal yang membawa Marine Expedition Unit atau marinir Amerika itu masih bergerak menuju ke Timur Tengah dan itu masih membutuhkan kurang lebih 2 minggu lagi untuk sampai ke sana. Dan itu kita juga bisa lihat bahwa sebelumnya berbagai negosiasi telah dilakukan, tapi belum ada tanda-tanda bahwa Amerika itu mau menepati poin-poin negosiasi. Tapi bisa jadi ini juga adalah cara Trump untuk mendeeskalasi. Jadi cara Trump mencari off-ramp atau jalan keluar dari konflik adalah dengan menyatakan bahwa sedang terjadi perundingan. Dengan cara lain, Trump meminta Iran untuk mau berunding dengan dia bilang duluan kalau sedang terjadi perundingan. Di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa setelah Trump mengumumkan hal tersebut, yang dilakukan Israel adalah melancarkan serangan ke infrastruktur Iran, terutama yang berada di Teheran, tapi tidak menyasar fasilitas energi. Di sini kita bisa melihat bahwa masih terjadi kontroversi ya atas statement itu. Jadi kita belum tahu apakah ini akan mengarah ke berhentinya perang atau tidak begitu.
Berarti Anda membaca ini sebagai strategi dari Presiden Donald Trump untuk menyatakan terhadap Iran untuk melakukan diskusi gitu Mas ya, untuk mendeeskalasi perang ini. Ya, betul. Karena kita juga bisa lihat ya bahwa timingnya ini di saat market belum buka. Jadi memang mungkin ini adalah taktik dari Presiden Donald Trump untuk meredam harga minyak dunia. Jadi begitu market buka, dia bilang sedang ada negosiasi dan kita bisa melihat bahwa langsung terjadi penurunan lebih dari 7% di bawah $99 per barel. Sedangkan sebelumnya sempat mencapai $114 per barel. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa mungkin ini adalah taktik yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan, meskipun tidak sama persis ya. Jadi mereka, si Amerika dan Israel ini menyerang besar-besaran pada saat weekend, di saat pasar dunia, baik saham maupun minyak itu sedang tutup begitu. Baik, kita masih akan mendiskusikan terkait dengan upaya Trump untuk mendeeskalasi perang di Iran. Kita akan segera kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Saudara, serangan udara Israel menghantam jembatan Al-Kashmiyeh di atas Sungai Litani, Lebanon Selatan. Serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke wilayah itu. Serangan udara diluncurkan usai Menteri Pertahanan Israel memerintahkan peningkatan operasi militer untuk menghancurkan permukiman di perbatasan Lebanon. Israel menyebut serangan ini untuk mencegah akses Hizbullah ke Lebanon Selatan. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-73. Serangan menargetkan sejumlah kota di Israel pada Minggu waktu setempat. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menghantam sejumlah target militer dan pusat keamanan Israel dengan rudal presisi dan pesawat nirawak. Baik saudara, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Adrianus Prima. Selamat malam Mas Prima, kita melanjutkan percakapan yang tadi. Nah tadi kalau kita sudah membahas terkait dengan Trump yang memberitahu publik bahwa saat ini sedang melakukan diskusi dengan Iran seperti itu. Nah Anda membaca sebetulnya Trump ini punya kartu apa Mas yang bisa digunakan untuk bernegosiasi dengan Iran? Ya, tentu saja kartu yang masih dimiliki Trump adalah kekuatan militer Amerika. Tentu saja itu kita harus sama-sama sadari ya bahwa secara peperangan konvensional tentu saja Amerika masih cukup unggul ya. Tetapi yang kita hadapi sekarang ini adalah peperangan asimetris di mana Iran itu tidak akan kalah selama mereka masih bisa meluncurkan rudal dan drone-nya baik ke sasaran-sasaran pangkalan Amerika maupun ke Israel. Jadi kartu yang masih dimiliki Trump adalah dia ini sudah seperti dia pernah bilang bahwa there is no such thing as international law ya. Jadi yang membatasi dia itu adalah normanya dia sendiri. Dia tidak percaya pada hukum internasional. Di situ adalah kekuatan terbesar dia saat ini, di mana di tengah-tengah perang yang dia laksanakan ini tanpa deklarasi perang yang disetujui Kongres, dia masih bisa meneruskan upaya-upaya perangan ini. Jadi memang yang dia kejar adalah Iran menyerah, tapi ternyata itu tidak terjadi karena bagi Iran selama mereka masih bisa menyerang balik, maka perang ini belum berakhir. Dan juga kita juga bisa melihat ya bahwa di statement yang diberikan Trump beberapa waktu yang lalu setelah dia mengeluarkan post di sosial media dia, kemudian dia di Florida ada doorstop dengan wartawan, dia bilang bahwa dia membuka peluang bahwa Selat Hormuz akan dikontrol bersama antara dia dengan Ayatollah atau pemimpin terbesar Iran. Nah ini sebenarnya adalah hal yang menjadi kontroversi karena dia pernah bilang bahwa dia tidak mengakui pemimpin besar Iran yang baru gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa Trump ini orang yang suka melihat figur otoritatif ya. Jadi dia itu bagaimana dia berteman dengan Putin, dengan Mas Prima. Kim Jong-un. Ya, tadi selain juga ada konflik Iran dan Israel, singkat saja ada juga konfrontasi antara Israel dan Hizbullah. Apakah Anda melihat ini juga bisa menjadi semacam kerikil yang mempengaruhi perundingan antara Trump dan Iran, Mas? Singkat saja. Ya,
Ya betul. Kalau menurut saya, kalau memang Amerika itu mau menghentikan perang ini, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah mengerem Israel. Karena bisa kita lihat bahwa Trump bilang ada negosiasi, tapi respon Israel adalah menyerang Iran. Kemudian Iran makin memperbesar kejahatan perangnya di Lebanon. Ini yang harus dilakukan Amerika jika dia ingin menghentikan perang adalah mengerem Israel. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami. Praktisi Pertahanan Lembaga Kajian Strategis KRIS, Mas Adrianus Prima. Terima kasih atas waktu Anda. Ya, selamat malam. Terima kasih. Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya Wela Chen pamit undur diri. Sampai jumpa.